Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cintia dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas. Bagian A ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional atau biasa disebut dengan Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan juga departemen lainnya yang menyelenggarakan pendidikan yang disebut dengan Diklat. Kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang A, jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua, ada jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau biasa disebut dengan PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, misalnya kepramukaan, kursus, dan lain-lain. PLS atau pendidikan luar sekolah memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Yang B ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di samping itu juga, jenjang pendidikan dasar berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Oleh karena itu, pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar, dan tiap-tiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan dasar dan wajib belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Dalam pengertian setara ini termasuk untuk juga pendidikan luar biasa atau PLB, pendidikan keagamaan, atau pendidikan luar sekolah. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik dalam anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Baik, yang kedua yaitu program dan pengelolaan pendidikan. Yang A, jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah ada 5. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa serta tunagrahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau setara dengan diploma 3.
Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan dapat terdiri dari pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi. Yang termasuk pendidikan tingkat menengah seperti SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan, dan yang termasuk pendidikan tingkat tinggi seperti APDN atau Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Yang selanjutnya, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan agama dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Yang termasuk tingkat pendidikan dasar misalnya madrasah ibtidaiyah, tingkat pendidikan menengah seperti sanawiyah, PGAN atau pendidikan guru agama negeri, dan yang tingkat pendidikan tinggi seperti sekolah teologia, IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, dan IHD atau Institut Hindu Dharma. Yang B, kurikulum program pendidikan. Istilah kurikulum asal mulanya dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurir atau dalam bahasa Yunani kuno berarti pelari, dan kurer artinya tempat berpacu. Kurikulum kemudian diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari menurut Nana Sujana 1989 4. Jadi berdasarkan arti yang terkandung di dalam rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan dianalogikan sebagai arena tempat peserta didik berlari untuk mencapai finish berupa ijazah, diploma atau gelar. Jais 1976 yang dikutip oleh Muhammad Ansyar dan H. Nurtain 1992 7. Selanjutnya, deskripsi yang diberikan oleh beberapa penulis. Kurikulum diartikan sebagai yang pertama, seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir Himen 1973. Yang kedua, rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran oleh McDonald 1965. Yang ketiga, rencana untuk membelajarkan peserta didik Taba 1962, dan yang terakhir pengalaman belajar Crook dan Edward A 1956. Yang selanjutnya yaitu kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu terwujudnya bangsa yang cerdas, manusia yang utuh, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, terampil dan berpengetahuan, berkepribadian yang mantap dan mandiri, bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana tujuan nasional tersebut dapat dicapai melalui masing-masing satuan pendidikan. Masing-masing satuan pendidikan atau menurut jalur, jenjang, dan jenis mempunyai tugas untuk mencapai tujuan nasional tersebut, di samping tujuan institusional yang diemban oleh masing-masing satuan pendidikan. Misalnya STM sebagai suatu satuan pendidikan yang mengemban tujuan ganda, yaitu menyiapkan tenaga teknisi yang terampil, atau tujuan institusional dan yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya, atau tujuan pendidikan nasional.
Jadi, tujuan pendidikan nasional diberlakukan untuk semua satuan pendidikan, pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Demikian pula, jenis pendidikan khusus seperti pendidikan anak luar biasa, pendidikan kedinasan, dan seterusnya. Ini berarti bahwa tujuan pendidikan nasional itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum masing-masing suatu pendidikan. Kaitan antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan satuan pendidikan tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Baik, yang pertama filsafat atau dasar negara, yang kedua tujuan pendidikan nasional, yang ketiga tujuan institusional, yang keempat tujuan kurikuler, dan yang terakhir tujuan instruksional. Kurikulum menjembatani tujuan tersebut dengan praktek pengalaman belajar RIIL di lapangan atau di sekolah. Dalam hubungan ini, Sudijarto merinci kurikulum atas 5 tingkatan, yaitu yang pertama tujuan institusional, yang menggambarkan berbagai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. Yang kedua, kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan yang disebut struktur program kurikulum. Yang ketiga, garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih biasa disebut GBPP atau silabi. Yang keempat, panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran atau pedoman guru dan buku paket belajar. Yang kelima, bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu strategi belajar mengajar. Yang kedua, kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal memiliki latar belakang, yaitu kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah di wilayah tanah air Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara, dan tata krama, pergaulan, kesenian, bahasa, lisan maupun tulisan, kerajinan, dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. Bahkan, karena keanekaragamannya itu bukan saja mengenai kebudayaannya, melainkan juga kondisi alam dan lingkungan sosialnya. Yang berikutnya, pengertian muatan lokal. Gambaran umum muatan lokal dalam lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebudayaan daerah. Hal yang berkaitan dengan lingkungan ini perlu dipelajari oleh murid di daerah itu. Yang berikutnya, tujuan muatan lokal. Muatan lokal mempunyai tujuan, yaitu dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat yang pertama melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah, yang kedua mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif, dan yang selanjutnya dari sudut kepentingan peserta didik, muatan lokal dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya, memanfaatkan sumber belajar yang kaya terdapat di lingkungannya, mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran. Yang berikutnya, cara pengaplikasian muatan lokal ke dalam kurikulum. Yang pertama, di kelas beberapa muatan lokal yang dimasukkan. Yang kedua, ke dalam mata pelajaran yang mana muatan lokal akan dimasukkan. Apakah mata pelajaran yang tekanannya pada pengembangan aspek penalaran atau kognitif, ataukah yang tekanannya pada aspek keterampilan atau psikomotor. Yang ketiga, pada pokok bahasan atau subpokok bahasan yang mana muatan lokal itu sesuai untuk dimasukkan. Dan yang keempat, muatan lokal apa yang perlu dimasukkan. Yang selanjutnya yaitu cara merancang pengajaran. Setelah muatan lokal, maka langkah berikutnya adalah menjabarkan muatan lokal itu ke dalam bentuk rancangan pelajaran.
pengajaran. Pada kegiatan ini sudah harus dimanfaatkan wawasan tentang pendekatan yang digunakan, strategi belajar, metode atau teknik, sarana, dan seterusnya. Faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal. Yang pertama, faktor penghambat. Ada satu, sifat dari pelajaran muatan lokal itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor. Yang kedua, dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak lain selain sekolah. Yang ketiga, sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. Yang berikutnya, faktor penunjang. Yang pertama, adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja dan pekerjaan apapun yang membawa hasil. Yang kedua, materi muatan lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentuan daerah perintisan maupun tidak diseminasinya tidak sulit. Yang ketiga, ketenagaan yang bervariasi. Bervariasi ini maksudnya yaitu lintas sektoral atau narasumber yang partisipasinya dapat menunjang dan dilibatkan dalam penyelenggaraan muatan lokal tidak sulit ditemukan pada semua daerah atau lokasi. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu pembaruan landasan yuridis. Pembaruan landasan yuridis suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar. Pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi, program, dan metodenya. Berikutnya ada pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang terakhir, pembaruan tenaga kependidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Berikutnya, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, pendidikan nasional Indonesia memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain. Kekhasan ciri sistem pendidikan nasional Indonesia tersebut tampak pada landasan, dasar penyelenggaraan, dan perkembangannya.